Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, kalau semuanya baik-baik saja. Oke, kembali lagi di pembelajaran PAI kelas 2 SD Mutual. Kali ini kita akan membahas tentang rangkuman materi ya. Rangkuman materi tentang apa? Tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Ini rangkuman ini untuk menghadapi tes penilaian akhir semester 1 agar anak-anakku semuanya bisa lebih mudah memahami materi tentang kisah Nabi Hud alaihissalam. Dalil pokoknya adalah dalam surat Yusuf 111. Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya kita mempelajari kisah-kisah para rasul. Agar apa? Agar kita bisa mengambil pelajaran dari para rasul dalam menghadapi musuh-musuh Allah atau dalam menghadapi musibah. Mari kita bersama-sama membaca ayat berikut ya, anak-anakku yang soleh dan solehah. Silahkan diikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kita ulangi sekali lagi. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Yang artinya, sungguhnya pada kisah-kisah mereka itu, yaitu kisah para rasul, terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Kemudian langsung kita masuk ke ringkasan materi kisah Nabi Hud alaihissalam. Silahkan anak-anakku semuanya yang soleh dan solehah, diperhatikan betul ya tabel berikut. Yaitu yang pertama adalah ayah. Ayah dari Nabi Hud alaihissalam adalah Sholih bin Arfakhasayat. Siapa? Sholih bin Arfakhasayat. Kemudian kaumnya adalah kaum Ad ya. Ingat-ingat kaum Nabi Hud adalah kaum Ad. Kemudian keahlian kaum Nabi Hud apa? Yaitu membuat bangunan yang tinggi. Kemudian sembahan kaum Nabi Hud apa? Mereka menyembah berhala. Azab yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Hud apa? Yaitu angin yang sangat kencang. Oke, silahkan diingat ya, dipahami. Syukur-syukur anak-anakku semuanya bisa hafal. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang perilaku Nabi Hud alaihissalam yang bisa kita teladani. Yang pertama, tetap bersabar meskipun umatnya membangkang. Yaitu kalau kita menerapkan kepada kehidupan kita, maka kita harus menanamkan sikap sabar ya, ketika menghadapi musibah yang diturunkan Allah kepada kita semua. Sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi misalnya kita diuji sedang sakit, maka kita harus bersabar sebagaimana yang dicontohkan Nabi Hud alaihissalam ketika menghadapi ujian berupa umatnya tidak mau mengikuti ajaran beliau. Kemudian yang kedua adalah tidak putus asa untuk berdakwah. Nah, kalau kita sebagai pelajar, maka kita tidak putus asa dalam menuntut ilmu. Ketika kita mengalami kesusahan, maka jangan sampai kita langsung putus asa. Harus berusaha, oke? Agar apa? Agar kita menjadi pelajar yang tangguh, pintar, dan cerdas, serta sukses dalam menggapai cita-cita. Kemudian selanjutnya yaitu berdoa dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasakan kesulitan, kemudian butuh pertolongan,
Maka kuncinya adalah kita berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah. Jangan memohon pertolongan atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita minta pertolongan atau berdoa kepada selain Allah, kita akan masuk ke dalam perbuatan syirik. Demikian anak-anakku semua yang soleh dan solehah, mari kita teladani perilaku Nabi Hud alaihissalam, kemudian kita terapkan dalam kehidupan keseharian kita. Oke anak-anakku semuanya siap? Alhamdulillah kalau siap semuanya. Baik anak-anakku semuanya, demikian pembelajaran PAI hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya ya anak-anakku yang soleh dan solehah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.